Halo guys, perkenalkan nama saya Garut Fiazri dan di sini saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Franz Koyular Felinanto, Muhammad Ali Alfarisi dan terakhir ada Arya Windanu. Di sini kami berempat akan menginput transaksi yang ada pada PT Inti Tritunggal. Dan pastikan sebelumnya teman-teman sudah mengimpor akun yang ada pada PT Inti Tritunggal, daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar persediaan, dan daftar aset. Dan saya Garut Fiazri akan menginput transaksi pada DT pertama hingga DT kelima. Dilanjutkan oleh teman-teman saya yaitu Franz Koyula dari DT 6 ke 9. Lalu lanjut ke Arya Windanu dari DT ke 10 ke 12. Lalu yang terakhir ada Ali Alfarisi yang akan menginput transaksi AJP. Oke, lanjut kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi kita sekarang masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama itu merupakan penjualan. Di sini dia ada 3 berkas yaitu delivery order, invoice, dan faktur pajak. Karena dia melakukan pesanan terlebih dahulu, jadi kita langsung masuk ke penjualan, pesanan penjualan. Isi pelanggannya yaitu Gemilang Inti Sentosa, tanggal 2 Januari 2025. Oke, pilih barangnya yaitu ada GT ukuran 15 sebanyak 4000 roll. Ya, lanjut. Lalu GT ukuran 18 sebanyak 4000 roll juga teman-teman. Oke, lanjut. Setelah itu ke info, ini juga diubah, boleh diubah boleh enggak ya teman-teman. Oke, di sini bisa diisi bisa enggak, tapi kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, itu bisa otomatis. Lalu lanjut ke proses, lalu ke faktur. Di sini lanjut aja teman-temannya karena barang saya sebelumnya udah diisi. Lanjut aja, kemudian ubah tanggalnya. Oke, udah sudah seperti ini, lalu di save ya teman-teman. Oke, transaksi pertama sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi yang kedua. Di sini dia ada 5 tuh 2 3 4 ada 4 berkas ya teman-teman. Dan ini merupakan faktur pembelian karena kita membeli jasa ekspedisi dari Intan Logistik. Oke, berarti kita lanjut ke pembelian, faktur pembelian teman-teman. Di sini pemasoknya kita masukin Intan Logistik. Tanggalnya tanggal 2 Januari 2025 teman-teman. Oke. Barangnya merupakan barang ekspedisi. Isi sebanyak 1 set dan harganya merupakan 500.000 teman-teman. Sesuai keterangan yang ada di sana ya. Oke. Dan jangan lupa masukin PPh 23 final tax. Karena di soal ada tambahan PPh 23 sebanyak 2% teman-teman. Pilih icon yang duit, lalu cari PPh 23. Tapi karena dia merupakan pembelian, jadi kita pakai yang purchase tax teman-teman. Isi pakai minus ya teman-teman, 10.000. Lanjut. Oke, jumlahnya sudah sama, lalu langsung disimpan saja. Transaksi 2 sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga itu ada 3 berkas yaitu faktur invoice yang lunas, faktur invoice cicil, dan kwitansi. Ini merupakan penerimaan penjualan teman-teman. Ini diterima dari PT Gemilang Inti Sentosa. Oke, jadi kita langsung masuk ke
penjualan, penerimaan penjualan. Kita isi pelanggannya itu Gemilang Intistosa. Banknya Bank Buana Raya. Isi tanggal bayar teman-teman yaitu tanggal Oke, sekarang kita isi tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2025. Nice. Lalu kita ambil, kita cari ya teman-teman transaksi yang dilunasinya itu KM BBR dan cicilan invoice ITT invoice 044. Jadi kita cari, kita pilih yang sesuai sama yang pengen dilunasinya teman-teman. Oke, cuma dua ini doang ya. Oke, tapi karena ini kalau dilunasin secara keseluruhan dia segini teman-teman, sedangkan ini tidak secara keseluruhan, hanya 90 juta. Jadi tulis saja 90 juta, dan ini merupakan yang atas merupakan sisanya teman-teman, yang bawah merupakan sisanya. Kita ubah jadi 6.750. Pastikan sesuai sama harga yang dibayar. Oke, kalau sudah seperti ini langsung saja disimpan teman-teman. Oke, kita lanjut ke transaksi yang keempat. Ini merupakan pembayaran pembelian kepada PT Mega Place Redwood. Di sini terdapat 3 berkas yang urutannya seperti ini ya teman-teman. Oke. 99.900. Jadi kita masuk ke pembelian, pembayaran pembelian. Oke, kita cari Mega, tanggal merupakan tanggal 4 teman-teman. Banknya Bank Buana Raya. Kita ambil, kita cari sama transaksi yang sesuai sama yang pengen dilunasinya teman-teman. Oke, lanjut, klik ini teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini kita save saja. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi 5. Dari sini merupakan faktur invoice dari PT Mega. Jadi ini merupakan penjualan dari PT Mega, yang artinya itu merupakan pembelian dari pihak kita teman-teman. Jadi kita masuk ke pembelian, faktur pembelian. Oke, kita isi pemasoknya yaitu PT Mega. Isi tanggalnya itu tanggal 7 Januari 2025. Kita pilih barang yang kita beli yaitu GT13 sebanyak 1000 roll. Harganya juga diinput ya teman-teman, yaitu sebanyak 16.000. Oke, lanjut. Oke, sekarang juga isi yang bagian GT15. Oke, salah teman-teman. Isi sebanyak 1000 roll, yang kita lihat dulu harganya. Oke, lanjut, kita isi dulu harganya yaitu 34.000 ya teman-teman. Oke, lanjut kita isi yang ukuran 18. Sebanyak 1000 roll juga teman-teman, dan harganya 25.000. Oke, lanjut, pastikan jumlahnya sama. Jika sudah sama, kita langsung simpan saja.
Oke, selesai teman-teman. Transaksi 5. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frans Koyula Arvelinanto. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya tadi, yaitu input transaksi ke Accurate. Nah, kali ini saya akan membahas dari transaksi ke-6 sampai transaksi yang ke-9 sampai sini. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Oke teman, kita masuk ke DT6 ya, atau transaksi ke-6. Ya pertama ini ada bukti kas keluar nih, bisa kita lihat pada tanggal 10 Januari 2025. Nah, karena kopnya ada PT kita, ya berarti bukti kas keluar ini dikeluarkan oleh PT kita dengan menggunakan pembayaran yaitu Bank Buana Raya. Nah, di sini kita ngebayar apa sih? Nah, di sini bisa kita lihat ini kita membayar utang beban Desember 2024. Ini ada 3 nih. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu yang pertama listrik sejumlah 1.087.500, lalu Telkom 425.300, dan PPh 21 Desember 2024 itu 550.000. Bisa kita lihat dari mana? Bisa kita lihat dari dokumen pendukungnya. Ini nih. Ini ada struk pembayaran tagihan listrik. Ini nominalnya udah sama ya tadi 1.087.500. Lalu di sini ada yang Telkom juga sama. Segini juga 425.300. Dan ini nih. Ini untuk laporan PPh-nya ya. PPh-nya itu 550.000. Pas. Oke. Kita langsung masuk ke Accurate-nya. Oke, tadi kan karena pembayaran karena bukti kas keluar ya, pembayaran utang beban. Berarti kita masuk ke fitur kas dan bank. Pembayaran. Oke. Ini tanggalnya jangan lupa diganti ya. Karena kalau kita masuk ke Accurate ini tanggalnya masih tanggal kita ngebuka Accurate-nya. Jadi harus kita ganti dulu. Takutnya kita lupa ngeganti gitu. Ini tadi kas dan banknya kita pakai Bank Buana ya. Ini nomor bukti boleh kalian isi, boleh nggak kalian isi juga nggak apa-apa. Soalnya Accurate bakal akan ngisi sendiri kok. Bakal isi otomatis dia. Utang bank. Utang beban. Ini boleh kalian pisah, boleh kalian gabung. Kalau saya sih ingin saya pisah, soalnya biar ketahuan nih kalau ada 3 utang yang akan kita bayar di tanggal atau di transaksi ini. Oke, ini udah saya isi ya teman-teman. Nah, kalau udah kalian isi kayak gini, kalian masuk ke menu info ini nih. Menu info. Catatannya kita masukkan pembayaran utangnya. Utang beban Kopbin Desember 2024. Nah, kita simpan dengan pencet yang biru ini. Oke ya. Jadi kalau misalnya ada transaksi kayak tadi itu yang bukti kas keluar dan ngebayar utangnya bukan tentang utang usaha, kalian masuknya ke ini, ke fitur kas dan pembayaran. Oke teman-teman, kita masuk ke transaksi kedua atau transaksi ke-7. Nah, di transaksi ke-7 ini ada sales return atau retur penjualan. Bisa kita lihat, retur ini terjadi pada tanggal 15 Januari 2025 untuk invoice yang tertanggal pada tanggal 2 Januari 2025. Nah, kita nerima retur dari siapa sih? Nah, kita bisa dilihat di sini kita nerima retur dari PT Gemilang Inti Santosa. Dengan barang retur yaitu itemnya ada GT15 dan GT18. Nah, ini dokumen pendukungnya ya teman-teman. Bisa kalian baca sendiri, nanti bisa kalian pause. Kita langsung aja ke Accurate-nya ya. Di Accurate-nya, kita kalau retur penjualan, itu kita masuk ke menu penjualan dengan gambar ini. Yang kayak kupon, terus ada RP-nya. Lalu kita ke retur penjualan.
Nah, di retur penjualan ini lagi-lagi tanggal jangan lupa kita ganti ya teman-teman. Takutnya kita udah ngelakuin transaksi, udah nginput ini itu tiba-tiba kita salah tanggal atau belum nginput tanggalnya. Tuh, itu fatal teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu pelanggannya kita isi PT Gemilang Inti Sentosa. Nah, ini nomor retur boleh kalian isi, boleh enggak ya. Kayak tadi sih, kalau enggak diisi juga accurate bakal isi secara otomatis. Invoice-nya kalian isinya tadi ya, yang invoice strip 44 sama kayak tadi. Nih, yang ini nih. Oke, kita pencet ambil. Kita tunggu sebentar. Tadi karena berhubung yang di ini adalah GT15 dan GT18, kita ini lanjutnya aja karena udah sama. Barang yang diretur karena cuma satu berarti kuantitasnya nih kita ganti satu aja. Nggak usah banyak-banyak ya, masa 4.000? 2 kebanyakan. Kebencet, maaf. Ini kita ganti satu. Lanjut. Terus yang ini juga kita ganti satu. Karena berhubung yang diretur hanya satu barang saja. Nah, karena udah nih, ini kan udah kita isi nih. Kita ke info ya, jangan lupa untuk isi keterangan buat ngebedain aja. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Dari PT. Oke. Nah, ini udah kita isi, tinggal kita simpan aja dengan mencet yang tombol biru ini. Oke teman-teman, kita masuk ke transaksi ke-8. Kita lihat di sini ada apa sih kawan-kawan? Ada purchase payment dari kita ya. Berarti kita kayak ngebeli. Nih. Tanggalnya tanggal 20 Januari 2025 dengan cek amount-nya adalah 1.675.000. Menggunakan apa? Kas kecil di sini. Di sini tertera ya kas kecil. Nah, ini udah ya. Kita lihat dulu ke invoice-nya. Karena ini adalah bukti pembayaran. Invoice-nya ya. Jadi kita udah ngebeli dari pemasok umum, yaitu barang itu RT UK 9 mm kali 1000 meter. 1000 M. Nih kuantitinya ada 50 ya. 50 kuantitinya dengan harga 33.500 dengan total 1.675.000. Oke. Jadi perusahaan kita tuh kayak ngebeli barang gitu loh dari pemasok umum. Nah, kita langsung aja masuk ke accurate-nya. Nah, karena tadi ngebeli barang berarti masuk ke menu pembelian dengan logo ini yang keranjang. Masuk ke faktur dulu. Kita harus ke faktur dulu, habis itu nanti kita proses. Tanggalnya jangan lupa kita ganti dengan tanggal 20. Oke. Pemasoknya tadi pemasok umum ya. Nomor form ini juga boleh diganti, boleh enggak. Kita isi nama barangnya. Tadi barangnya itu RT, yang RT UK ya. Barangnya tadi perusahaan kita ngebeli sejumlah 50 dengan harga satuannya itu 33.500. Kayak totalnya 1675. Nah, karena tadi di sini nih. Di sini nggak ada tertera PPN atau apa dan totalnya juga 1675. Berarti gini kita PPN-nya nggak usah kita pakai ya. Kita uncentang aja, nggak usah kita centangin. Nah, kalau udah kita bisa lanjut. Oke. Dan nih guys,
1675 ya. Kita isi dulu fakturnya, info-infonya. Ini nomor faktur kita isi ya. Tadi nomor fakturnya di sini. Cash 123. Nomor faktur adalah cash 123. Nah, tanggal kirim jangan lupa 21/2025. Meskipun kita nggak ada ini ya, nggak ada nggak ada bukti transaksi mengenai pengiriman ini, tapi kita harus isi juga ya. Soalnya kalau nggak kita isi nih, dia bakal tanggal hari ini. Keterangan jangan lupa diisi, kita isi aja. Pembelian barang dagang dari pemasok umum. Kita proses ke pembayaran. Kenapa ke proses pembayaran? Karena ini dilunasi ya teman-teman. Dulu. Oke, udah masuk nih. Pemasok umum ya. Nah, tanggal nih jangan lupa kita lihat tanggal tadi berapa ya? Nih, tanggalnya tanggal 20. Banknya pakai kas kecil. Januari 2025. Banknya kas kecil. Teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, nih yang logonya ini nih, yang ini kita pencet aja. Nah, kalau udah pasti harganya sama. 1675 sama kayak tadi kok. Info jangan lupa diisi ya. Sebenarnya sih bebas aja, cuma biar ngebedain aja. Tunai. Metode pembayaran tunai ya. Pembayaran. Pembelian barang. Masuk umum. Oke. Kalau udah tinggal kita save. Oke, kita lanjut ke transaksi ke-9 ya. Di sini transaksi 9 bisa kita lihat ada kwitansi receipt. Berarti kita menerima duit nih, teman-teman. Nah, kita terima dari siapa sih? Dari Raymond Hikmah ya. Atas transaksi, atas penjualan apa nih kita menerima duit? Nih, di sini ada nih. Untuk pembayaran penerimaan penjualan PC Samsung via kas kecil. Oke, kalau dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa perusahaan kita ngejual PC Samsung ya. Berarti itu aset tetap masuknya. Nih, sejumlah 1.500.000. Oke, kita lanjut aja ke accurate-nya. Karena itu tadi penjualan aset tetap, berarti kita masuk ke aset tetap yang gambarnya gedung sama mobil ya. Terus ke disposisi aset tetap. Nah, di sini tanggalnya ya jangan lupa. Kita isi. Tanggalnya tadi tanggal berapa teman-teman? 25 Januari ya, di sini ada tanggalnya. 25 Januari 2025. Aset dijual ya. Tadi harganya 1.500.000. 7.500. Aku perkiraan ini kita isi dengan kas kecil ya tadi, via kas kecil soalnya. Nah, aset nih kita pilih PC Samsung. Tadi kita lihat dulu yang dijual berapa. Penjualan satu aset ya, berarti hanya ngejual satu aja. Satu. Laba ruginya kita isi laba rugi ini ya, laba rugi penjualan aset tetap. Aktif tetap atau aset tetap. Oke, ini udah segini. Tanggalnya tadi udah bener belum ya? Tanggal berapa tadi teman-teman? Aku jadi tanggal 31. 25. Jadi betul tanggal 31 sih teman-teman. 25 Januari 2025. Oke. Ini udah benar, catatannya kita isi. Ini berarti penjualan aset tetap. Nah, kalau udah kayak gini tinggal disimpan saja.
Oke teman-teman, mungkin sekian aja tutorial dari DT6 sampai DT9 dan akan dilanjut oleh teman saya yaitu Arya dari DT10 sampai DT12. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan saya Arya Windanu. Saya akan melanjutkan video pembahasan tentang menginput dokumen transaksi ke dalam aplikasi Accurate Online. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke transaksi yang berikutnya. Transaksi yang ke-10. Di sini terdapat satu bukti utama yang dikeluarkan oleh PT Inti Tritunggal, yaitu bukti kas keluar. Tertanggal 27 Januari 2025, dibayarkan dari akun Bank Buana Raya sebesar Rp49.850.000 untuk pembayaran gaji Januari 2025. Selanjutnya ada dokumen pendukung, yaitu laporan PPh 21 dan daftar gaji karyawan bulan Januari 2025. Di tabel laporan PPh ini tertera jumlah penghasilan rutin seluruh karyawan sebesar Rp50.400.000 dan PPh 21 bulan Januari sebesar Rp550.000. Untuk transaksi pembayaran gaji ini, kita akan mendebit beban upah dan gaji sebesar Rp50.400.000. Kemudian sebagai PPh 21-nya, kita akan mengkredit utang beban sebesar Rp550.000. Kemudian untuk akun kas dan bank yang berkurang, kita akan mengkredit akun Bank Buana Raya sebesar total payment Rp49.850.000. Oke, kita langsung input saja ke aplikasi Accurate-nya. Oke, di aplikasi ini kita ke fitur kas dan bank pembayaran. Kita pilih pembayaran dari Bank Buana Raya. Tanggal 27 Januari 2025. Nomor buktinya kita isi. Kita cari akun perkiraannya. Untuk akun utang beban, karena dia posisinya ada di kredit, maka kita kasih minus. Oke, seperti ini. Catatannya jangan lupa kita isi pembayaran gaji karyawan Januari 2025. Kalau sudah, kita simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-11. Di transaksi 11 ini ada bukti utama yang dikeluarkan oleh PT Inti Tritunggal, yaitu bukti kas keluar tertanggal 29 Januari 2025. Pembayaran dari akun Mandiri e-Money sebesar Rp159.000. Kemudian untuk rincian pembayarannya, di sini ada dokumen pendukung yaitu hasil screenshot dan hasil ambil gambar yang berisi yang pertama itu ada pembelian paket data. Pembelian paket data ini kita akan catat sebagai beban internet sebesar Rp100.000. Kemudian yang kedua ada pembayaran pemesanan ojek online sebesar Rp55.000. Kita akan catat sebagai beban ekspedisi. Kemudian yang terakhir ada pembayaran parkir sebesar Rp4.000. Kita akan catat sebagai beban lain-lain.
Oke, kita langsung saja input di Accurate-nya. Kita ke kas dan bank, kemudian pembayaran. Oke, pembayaran dari Mandiri e-Money tanggal 29 Januari 2025 dan nomor buktinya kita isi juga. Kita cari dan pilih akun. Oke, kalau sudah seperti ini, jangan lupa catatannya kita isi. Oke, kalau sudah, simpan. Kalau sudah, selanjutnya kita ke transaksi 12 atau transaksi yang terakhir. Di sini ada 1 bukti utama dan 2 bukti pendukung. Bukti utama ada bukti kas keluar yang dikeluarkan oleh PT Inti Tritunggal tanggal 30 Januari 2025, dibayarkan dari akun Bank Buana Raya sebesar 19.602.000 untuk pembayaran PPN masa Desember 2024. Kemudian ada dokumen pendukung, bukti penerimaan negara penerimaan pajak, tanggal dan jam bayar 30 Januari 2025, dan jumlah setoran 19.602.000. Kemudian ada bukti penerimaan elektronik, tanggal 30 Januari, jenis SPT, SPT masa PPN, masa pajak Desember 2024. Oke, kita langsung input di Accurate-nya. Kita ke Kas and Bank, pembayaran. Bayar dari akun Bank Buana Raya tanggal 30. Nomor buktinya kita isi. Oke, jangan lupa catatannya juga kita isi. Oke, kalau sudah kita simpan. Sudah selesai, kita menginput transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Berikutnya ialah kita akan menginput ayat jurnal penyesuaian.